Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Madli. Saya mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Sosiologi. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik Sosial. Kali ini saya akan membahas bagaimana tahapan cara menggunakan SPSS dalam menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian. Hal yang pertama, kita harus menyiapkan kuesioner atau angket untuk memperoleh data dari para responden terlebih dahulu. Baiklah, contoh SPSS yang saya siapkan dalam metode penelitian kuantitatif kali ini seperti ini. Ini contoh kuesioner yang saya buat seperti ini. Di sini judul kuesioner yaitu analisis pengaruh penggunaan media sosial dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi di masyarakat. Pertama, ada nama, jenis kelamin, usia, media sosial yang sering digunakan, penggunaan aplikasi tersebut, apakah efektif dan efisien dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selanjutnya, media sosial tersebut memberikan pengaruh candu dan meningkatkan sifat individualisme. Dan kita lihat jawaban para responden dari kuesioner yang saya berikan. Terdapat 31 orang. Ini namanya. Ini persentase. Selanjutnya, jawaban dan data yang kita peroleh. Kita download terlebih dahulu. Dijadikan Excel. Di mana Excel yang saya sudah siapkan seperti ini. Ini responden dari Excel yang sudah saya download dari kuesioner seperti ini. Sudah. Selanjutnya, kita harus memberikan coding terlebih dahulu. Excel tersebut. Coding itu berbentuk angka seperti ini. Yang ini. Yang ini. Angka ini. Laki-laki 1, perempuan 2. Terus usia 18 ke atas 2. 18 ke bawah itu 1. Terus ini Instagram 2, YouTube 1. Ini sesuai dari kuesioner yang kita buat tersebut. Yang ini setuju atau tidak setuju. Setuju dilambangkan dengan angka 1. Tidak setuju dilambangkan dengan angka 2. Setelah coding, kita pindahkan ke aplikasi SPSS. SPSS kali ini saya menggunakan SPSS versi 25. Ini contoh yang sudah saya buat gitu ya kan. Pertama, data Excel tersebut kita pindahkan secara perlahan di sini. Mulai dari nama, ini JK jenis kelamin, labelnya sudah ada. Usia, ini singkatan dari media sosial yang digunakan gitu ya kan. Ini efektif dan efisiensi. Yang ini candu dan individualisme. Excel harus menjadi pegangan kita dalam mengolah, berpindah ke SPSS,
coding-coding yang kita gunakan harus menjadi patokan dalam data untuk ke SPSS gitu ya kan. Ini kita pindah dulu guys. Ini contohnya yang sudah saya pindah. Saya akan menerangkannya. Yang pertama itu nama, jelas dari Excel pertama itu nama. Dan ini jenis kelamin, usia, medsos yang digunakan, dan seterusnya. Di sini untuk nama kita harus menggunakan string karena itu kata-kata. Ini desimal 0, labelnya ini nama ini apa? Nama responder itu ya kan dari kuesioner kita. Terus ini nominal, ini sudah ada di situ. Jenis kelamin ini numerik karena berbentuk angka. Ini jenis kelamin ada 2 gitu ya kan. Ini terdiri dari apa ya? Keterangan di mana 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Ini saya singkat saja. Ini skill karena terdapat pilihan ganda gitu ya kan. Seterusnya ini ada usia 2 juga. 1 itu 18 ke bawah. Kedua kita contohkan ini 18 ke atas. Sebentar. 18 ke atas gitu ya. Itu untuk label kedua. Kita oke kan. Oke. Gitu ya kan. Kita cek lagi. Kita cek. Kalau nggak bisa. Karena itu 18. Oh, belum kita add-kan. 18 ke atas. Kita add-kan. Kita oke. Ini skill sama seperti tadi. Ini media sosial yang digunakan. Kita cek dulu. 1 itu YouTube, 2 Instagram, 3 Facebook, 4 Twitter, 5 dan lain-lain. Di mana bukan hanya medsos ini yang digunakan, itu ya kan. Ini sesuai kuesioner yang kita bentuk, di mana urutan pertama sampai yang terakhir. Itu kan kedua efisiensi dan tidak efisiensi, di mana 1 itu setuju, 2 itu tidak setuju sama kedua ini. Selanjutnya data yang kita peroleh itu kita pindahkan ke data views. Data views ini dapat dari Excel, kita pindahkan namanya seperti ini. Ini namanya nggak lengkap ya, karena nggak muat kali ya. SPSS-nya karena terlalu panjang namanya. Ini nama yang di sini kita pindahkan ke SPSS bagian ini. Terus ini kita harus ingat apakah 1 itu apa, 2 itu apa. Ya Agustin perempuan ya. Perempuan itu lambangnya 2 tadi ya. Di sini. Kita lihat di sini. Ini. Perempuan itu 2. Kita pindahkan di sini. Kita dapat data ini. Itu ya kan di sini. Kita harus jeli dalam melihat ini. Gitu ya kan. Data di Excel kayak gini. Ini aja. Ini kita pindahkan. Itu lebih mudah. Ini coding di sini di Excel kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Usia begitu pun. Kita lihat lagi. Ini usia ini gitu. Ini medsos yang digunakan gitu ya kan. Kita
Kita pindahkan semua ke SPSS kayak gini. Gitu. Gitu ya kan. Ini sudah kita pindahkan. Ini aku udah pindahkan. Biar nggak repot saat menjelaskan SPSS kali ini. Sudah aku pindahkan terlebih dahulu. Karena banyak responden ini 32. Udah. Kita lihat lagi apakah sudah cocok. Harus secocok mungkin. Setelah itu kita klik ini. Analisis, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita pindahkan ini. Ini untuk melihat hasil ya guys. Ini guys. Ini pindahkan semua kecuali nama. Nanti akan muncul hasil. Kemudian kita pilih histogram. Kita continue. Oke, setelah itu kita tunggu analisisnya. Analisis dari kuesioner yang kita berikan. Begini tampilannya. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari SPSS dan kuesioner yang saya telah buat. Saya bikin begini. Jenis kelamin terdiri dari 31 orang, yaitu usia juga 31. Ini setara karena respondennya emang 31. Kemudian usia 18 ke bawah itu ada 10 orang. 18 ke atas itu ada 21. Jumlahnya ada 31. Ini persentase. Ini 100%. Ini lebih ke 18 ke atas yang banyak mengisi kuesioner saya. Ini persentasinya 32 dibanding 67% gitu ya. Totalnya 100% untuk usia. Saya terlewat untuk jenis kelamin terlebih dahulu gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki 13, perempuan ada 18. Ini presentasinya 41 dibanding 58. Ini untuk laki-laki 41%, 9. Untuk perempuan 58. Kumulatifnya begini. Tuh. 100% gitu ya. Selanjutnya ada kita ke media sosial yang digunakan. Media sosial yang digunakan di sini, YouTube ada 8 yang mengisi, Instagram 16 yang paling banyak, Facebook ada 2, dan lain-lain ada 5. Ini persentasinya 25,8, Instagram 61, Facebook 6,5, dan lain-lain itu 16. Begitu presentasinya. Di sini yang paling banyak itu menggunakan Instagram itu ya kan. Kalau jenis kelamin itu ada perempuan yang lebih banyak mengisi kuesioner saya. Usia itu 18 ke atas yang banyak mengisinya di antara usia begitu. Efisien dan efektivitas. Di sini yang setuju itu ada 30 orang. Sekitar 96,8%. Yang tidak setuju ada 3,2.
otomatis setuju semua ya. Candu dan individualisme ada 80,5% yang setuju, sedangkan tidak setuju ada 19,4%. Cenderung setuju gitu ya kan. Jenis kelamin ini histogramnya dapat dilihat perbedaannya. Itu saja. Media sosial itu ini dilihat histogramnya. Di sini ada juga median gitu ya kan. Coba lihat dari yang paling atas dulu. Jenis kelamin men itu 1,58 itu ya kan. 31. Dan ini itu men rata-rata. Tuh. Ini kita lihat dulu ya. Histogramnya. Histogram jenis kelamin. Kita lihat gitu ya kan. Ini perempuan mendominasi. Yang dua ini perempuan. Selanjutnya usia 18 ke atas itu mendominasi banget dalam kuesioner saya yang saya bikin. Pada media sosial kita lihat Instagram yang kedua itu mendominasi. Selanjutnya ada satu YouTube, gitu ya kan. Yang ketiga itu Facebook, yang kelima itu dan lain-lain. Ini efisien dan efektivitas hampir semua mengisi setuju media sosial tersebut efisien dan efektivitas dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Itu ya, Kak. Candu dan individualisme setuju rata-rata gitu ya kan. Dan yang tidak setujunya berbanding terbalik, setengah pun tidak sampai. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya terkait SPSS untuk pengujian metode kuantitatif dalam penelitian sosial. Saya harapkan dapat diterima oleh penonton dan dosen yang bersangkutan. Bagi yang Anda kurang paham atas penjelasan saya mohon maaf. Jika terdapat kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Dalam penyampaian materinya juga tidak semenarik. Dan saya berharap ujian kali ini saya dapat melaksanakannya dengan baik. Saya selaku moderator dan penjelas pada video ini, saya terima kasih, ucapkan terima kasih pada yang sudah meluangkan waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.